Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dem di sini. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan memberikan tutorial ya, cara penggunaan dan cara setting. Nah, ini tampilan ini yang biasa saya pakai untuk trading ya, buat scalping juga biasanya saya pakai ini karena ini tampilan yang menurut saya itu informasinya jelas semua ya gitu. Pertama di sini nanti ada running trade, kemudian di sini juga ada apa sih namanya? Keterangan harga segala macam. Di sini ada bid offer dan sekaligus kita bisa order gitu ya. Kemudian di sini transaksi detailnya seperti apa. Kemudian dari trade book juga kita bisa lihat gitu ya. Transaksi detail. Kemudian di sini ada chart juga ya. Ini chart menitan yang di atas dan yang bawahnya itu chart daily gitu teman-teman ya. Nah, itu nanti pertama kita akan belajar tentang setup layer trading ini seperti apa. Kemudian kedua nanti cara konekin kode di all screen. Jadi misal kita klik satu kode gitu ya, nanti berubah semua gitu ya. Tuh misal tuh PTPS semua tuh nanti berubah itu gimana ya. Nah, default teman-teman tuh biasanya belum connect gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan setting notifikasi. Mungkin yang buat yang baru-baru itu kan apa namanya? Sering muncul ya kalau kita order atau itu lumayan mengganggu lah di bawah ini notifikasinya itu ntar kita coba atur. Kemudian yang terakhir itu kita buat watchlist saham dan ini ya apa namanya cara screening saham. Nah, watchlist kayak gini jadi ada saham-saham pantauan kita ya. Nah, jadi ada idea lah gitu buat buat kita trading terutama ini saham-saham yang uptrend gitu ya. Apalagi kalau lagi ada koreksi-koreksi lumayan gitu kan tinggal kita pertimbangan untuk titik entry-nya gitu teman-teman ya. Oke, nah sebelum saya eh, pelajarin ini biar fair kita hilangin semua ya. Kita hilangin dulu ya karena defaultnya seperti apa tuh pasti kosong kayak gini. Oke. Nah, pertama teman-teman setting sebelum ke situ teman-teman klik dulu di sini configuration. Teman-teman klik dulu. Nah, di sini teman-teman itu klik yang ini maintain final screen once sama yang ini notification screen-nya itu once aja per hari jadi nggak muncul terus ya yang ada tuh yang awal-awal tuh. Nah, jadi sekali aja muncul sehari. Nah, kemudian di sini ini uncentang ya. Nah, terus yang penting lagi ini ya first open screen to close sama yang ini exit screen itu ya yang ketika kita buka awal itu yang terakhir kita buka. Jadi yang udah ke save. Jadi kita nggak bikin ulang lagi. Udah capek-capek setting tapi ternyata buka baru reset lagi kan bete juga kan. Nah, ini jangan lupa ya. Ini klik, yang ini diklik, yang ini di sini. Kalau udah di apply teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, nah di sini di other setting jangan lupa juga ini klik ini link stock code to active screen. Nah, kemudian yang di sini ilangin semua ya. Nah ini juga diancentang semua, di lock screennya dihilangin ya jadi kita nggak otomatis ketutup gitu kalau kita centang dia nanti otomatis ketutup kita ribet masang pin segala macam jadi lagi mantau saham bete banget pasti ganggu buat scalping gitu ya di sini sama yang ini nah ini di pin number save pin number once input jadi sekali input aja buat ini ya selagi dia masih aktif aplikasinya gitu ya jadi nggak apa namanya nggak ngulang-ngulang gitu teman-teman ya kalau udah di apply dan confirm gitu ya ini shortcut nggak terlalu penting tema ini bisa milih hitam atau putih tergantung kenyamanan ya menu setting ini yang di atas ini ya kita mau tampilin atau enggak itu tinggal klik-klik aja nih misal kita mau ngilangin ya nanti itu bisa muncul gitu ya. Nah, ini kalau check all gitu kalau udah di apply gitu ya toolbar. Nah, kalau toolbar ini juga sama aja gitu ya. Nah, terus di sini ticker setting. Nah, ticker setting itu yang ini teman-teman. Nah, ticker setting itu yang ini ya. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu. Nah, ini di bawah ini tuh grafik IHSG teman-teman ya. Nah, ini pergerakan saham hari ini tuh seperti apa tuh di tick chart ya. Kemudian di sini ada nah itu yang di sini ya. Nah, ini biasa saya taruhnya di sini itu IHSG. Teman-teman kalau munculin yang lain boleh ya. Tapi kalau saya sih males yang penting IHSG aja di atas ini. Kemudian yang bawahnya yang ini ya. Nah, itu kita bisa taruh pas itu biasanya ESG gitu ya. Kemudian yang di sini yang ketiganya ya, yang di sini ini ada LQ45. Nah, itu di sini taruhnya. Nah, di sini LQ45. Jadi saya ngelihat nih, biasanya komposit itu kan terpengaruh sama
LQ45 karena LQ45 ini rata-rata penggerak buat ya indeks gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau LQ45-nya merah biasanya indeksnya juga merah gitu ya. Tapi nggak akhir-akhir ini sih agak sedikit ada bias lah karena ada brand dan MMN yang masih di luar Q45 dengan market cap-nya yang gede gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini saya aktifin di indeks Hang Seng ya. Ini indeks regional Asia ya, gitu ya. Kemudian di sini ada news, teman-teman bisa aktifin ya. Ini news, kemudian di sini ada order itu ya. Kalau udah dikonfirm aja. Terus di alarm, nah ini alarm kalau seandainya nggak mau pakai saya sih saya hilangin semua karena saya jarang pakai alarm juga ya. Karena saya bisa pantau sahamnya gitu. Kalau udah klik confirm semuanya. Kalau udah diklik confirm kita lanjut gitu teman-teman ya settingnya. Itu biar kita nggak bolak-balik masukin pin, kemudian layar nggak otomatis ketutup gitu settingnya di situ ya. Sama ya, yang layar tampilannya ini ngikutin yang terakhir kita buka gitu. Nah, kemudian ini yang penting juga nggak kalah penting ini notifikasi biar nggak berisik gitu ya. Nah, teman-teman klik yang di bawahnya kan ada 4 nih. Nah, yang conteng ini nih. Klik yang tanda conteng, terus yang config. Nah, klik di config. Oh, terus ini klik yang ini. Pop up history window. Nah, ini diklik. Nah, terus ini auto after close-nya itu 1 second aja. Yang lainnya hilangin ya. Ini yang centang semua, ini yang centang semua juga. Ya, ini yang centang semua. Kalau udah di okein, jadi nanti notifikasi nggak muncul. Tapi kalau mau setting, misal kalau done gitu, keluar notifikasi itu klik yang ini ya, start close atau by close ya itu ya. Dan ntar nyalain aja. Ntar di sini pilih ya, misal soundnya mau suara apa gitu, ntar dipilih aja gitu ya di situ. Kalau udah di okein ya. Tapi kalau saya males, karena saya bisa pantau langsung buat tektokan, jadi ini saya hilangin semua. Oke, kalau udah di okein ya teman-teman, jangan lupa. Oke, nah, kalau udah mulai kita ke setting layar gitu ya. Nah, di sini saya bakal lihat dulu yang pertama itu setup layarnya itu saya pasti tampilin juga untuk screener. Itu saya biasanya di menu quotes ini. Nah, terus di sini ada running trade teman-teman ya. Nah, di sini ada running trade. Nah, di sini running trade. Nah, ini muncul ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik set dulu ya. Klik set dulu. Nah, sini all stock. Nah, habis all stock ini circular, ini reguler ya. Nah, terus di sini tunai sama nego saya nggak sengaja nggak tampilin, males aja ya. Karena kita tradingnya di market reguler gitu aja. Ini price ya. Price ini eh, saham yang harga di atas 50 sampai rentang harga 2000 20.000 ya. Ini bukan muncul di running trade saya yang di atas itu dan di bawah ini nggak keluar. Dan change-nya jangan lupa diubah jadi 0 dan 35. Jadi yang hijau sama yang kuning hilang, yang merah nggak tampil. Dan itu kalau saham merah artinya lagi ada tekanan jual gitu ya. Eh, nggak menarik lah menurut saya. Terus di volume minimal 500 ke atas. Jadi di atas 500 itu lumayan bagus lah ya. Karena nggak nge-spam satu 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 tuh nggak ada di sini. Jadi mantau juga lebih enak gitu ya. Kenapa? Nah, kalau dia 500 nih muncul di sini misal. Di bagian sini nanti muncul nih jam berapa kejadian, terus juga ada kode sahamnya, kode apa, di harga berapa, perubahannya berapa persen, volumenya berapa. Kan tadi kita 500 ya, minimal 500, ntar muncul minimal 500. Nah, di sini nanti ada bulat-bulat no o gitu atau di S ini ya. Kalau di yang bagian B ini artinya lagi di HK atau dia beli di over. Kalau di S ini lagi ada jual di bid gitu ya. Nah, di BD ini pasti reguler RG gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Kita klik order terus ke sorry, di ke quote stock price. Nah, ya. Nah, contoh kayak gini ya. Nah, ini tetap muncul kayak ini. Kalau dia di B, nah ini kan B nih muncul nanti 500 misal kayak gitu ya. Atau PTPS gitu ya. Tuh 500-an kayak ini kan muncul nanti gitu ya. Atau hoki gitu. Tuh seller nanti keluar sell di situ gitu ya. Itu teman-temannya. Nah, ini kalau dia beli di 187 nanti keluarnya di sini di B gitu. Kalau ada jual di 186 kan di over nih. Jadi S semua kayak gini kan tuh. S semua gitu. Itu teman-temannya. Nah, itu cara ngelihatnya ya. Tuh pengaturan pertama screener kita dari running trade. Nah, di sini ada stock price di sini. Ini adalah antrian orang-orang beli. Ini harga sahamnya ya, harga per lembar ya. Lihatnya di sini. Ini informasi lengkap semua, ada average harga
market hari ini, kemudian juga high-nya berapa, open, low, sama ARB arahnya berapa di situ ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada trade book ya. Nah, trade book ini udah kejadian di harga berapa yang paling gede biasanya itu bisa jadiin support gitu ya. Kemudian ada transaksi detail ini penting ya. Nah, ini bisa lihat nih banyak buy atau sell hari ini gitu ya. Nah, terus di sini penting juga ada foreign ya, asingnya gitu. Masuk atau keluar gitu. Di sini ada juga finansialnya juga ya, laporan keuangan. Itu bisa teman-teman akses semua gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ada stock price, biasanya kita bisa lihat saham, kita beli sahamnya gitu ya. Nah, kalau beli sahamnya itu saya biasanya pakai di quote, sorry, di order. Nah, ini banyak sih menunya tuh ada di sini. Nanti next video kita jelasin per menu di sini ya. Nah, ini di order, teman-teman bisa pakai buy order di sini ya. Masih jelasin. Nah, di buy order sini ini ada beberapa pilihan. Tinggal misal klik saham hoki di harga berapa, 187 ya. Nah, ini di volumenya berapa, misal 100, tulis aja untuk total harganya sekian gitu ya. Nah, terus di sini ada split order nih teman-teman. Nah, split order ini kalau teman-teman suka nge-spam tuh satu-satu kan pencet-pencet-pencet-pencet itu kan ngerusak mouse kan. Nah, ini bisa dipakai bandar nih. Split misal teman-teman beli 100 lot tapi mau 50 kali frekuensi. Nanti keluar 2 2 2 2 2 2 2. Nah, jadi cuma sekali klik tapi frekuensi keluar 50 kali gitu. Terus klik buy gitu. Sama sell juga sama gitu ya. Tuh, nah kalau amen itu mindahin orderan misal eh, ngantri sebelumnya di 85 cuma mau pindahin kayak mau naik terus nih mau dipindahin ke 187 ya udah klik aja nanti di 187 terus amen gitu volumenya berapa terus di amen kita klik kalau di withdraw ini gak jadi order gitu ya dibatalkan orderannya terus order list ini trade list itu order listnya eh, apa namanya total orderan kita gitu. Kalau trade list ini yang udah kejadian gitu. Nah, tapi itu biasa saya pakai bukan yang di sini, tapi saya makainya ini nih, one click order. Nah, ini sama kayak fast order kalau mungkin teman-teman udah familiar ya dengan fast ordernya. Ini sama nih fast order juga mirip sekali sama persis ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini sama ya. Nah, ini kalau kita mau beli saham, kita tinggal pasang aja di sini masukin berapa volumenya misal 100. Ini mau bisa diubah nih. Bisa 1000, ini misal 5000 gitu ya. Diklik aja, diubah gitu ya. Nih mau beli berapa, nanti masukin aja. Nah, di situ ntar masukin pin gitu ya. Nah, terus di sini masukin. Nah, ini lihat nih ada di sini ada warna ya. Nah, ini kalau biru ini beli, ini kalau merah ini sell. Lihat, jangan sampai salah kolom nih. Kalau salah entry bahaya itu teman-teman ya. Eh, Nah, terus di sini juga penting ini teman-teman kalau seandainya layarnya nggak kuat itu nggak cukup gitu ya. Nah, ini kalau yang lebar layarnya ini bisa full gitu ya. Banyak bisa lihat full. Nah, kalau mau nggak cukup ini klik aja kecilin. Nah, pakai yang ini. Tuh, ini kalau ada antrian semua mau dicabut semua nih klik aja di sini. Trade. Ini antrian jual mau dicabut semua klik aja sell. Jadi semuanya akan hilang. Dicabut semua antriannya. Kalau mau amend klik aja drag dan drop pindahin kemana gitu. Ini makanya enakan pakai fast order gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau ngelebarin lagi ke kanan, nah ke kanan ini ada bagian ini teman-temannya, ada bagian watchlist saham. Jadi bisa kita pantau-pantau saham apa gitu ya. Ya, nah ini ada watchlist. Nah, ini kan connect nih, ya connect. Lalu caranya gimana? Ini klik kanan, ini nih klik yang ini. Share kode grup satu. Terus yang bawahnya juga sama. Share kode grup satu. Nah, kalau seandainya kita beda, ya kita beda. Ini satu dua, itu nggak bakal connect teman-teman. Tuh, yang di atas Medco yang di bawah beda. Itu RAM. Ya beda nih kalau kita satu grup satu misal saya klik MPXL di atas juga pindah MPXL gitu ya nah di sini ada menu portfolio nah ini portfolio kita ya isinya apa aja gitu ya nah misal kayak tadi itu saya banyak main di beberapa saham ini buat saya tradingan gitu ya nah itu terus juga average kita net lot berapa nanti keluar muncul di sini semua ya itu nah ini kalau masukin ini ada max limit ini pakai apa namanya margin kalau yang ini max cash ini pakai cash kita gitu. Oke, nah sini orderan gitu. Kalau udah ini di minimize aja. Nah, terus yang penting lagi ini ada chart, teman-teman. Biasanya saya pakai mini chart. Nah, klik mini chart di sini. Nah, ini saya pakai mini chart itu chartnya menitan, teman-teman ya. Nah, ini klik menitan, terus kita gedein ya. Nah, ini saya menitan ya. Nah, ini saya biasanya dua nih.
satu satu menit, yang satunya pakai daily. Nah, itu cara nampilin dua itu nih, klik yang ini nih. Allow duplicate, klik. Nah, kalau udah diklik, klik lagi di chart, terus mini chart. Jadi kita bisa tampilin dua chart gitu teman-teman ya, yang daily sama yang menitan gitu. Misalnya yang atas daily, yang bawah menitan. Yang ini klik juga nih, klik kanan, share kode grup satu, biar dia connect semua. Ini juga klik kanan, pasti ini nih kode grup satu. Jadi kalau kita klik satu saham, itu keluarnya informasinya satu saham yang sama gitu. Jadi ini ibarat ini daily-nya oke gitu, confirm gitu ya. Menitan confirm ya gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi di satu layar ini informasinya lengkap semua gitu. Nah, ini cara setting juga biar tampilannya bersih kayak gini, klik kanan ya. Terus config environment ya. Ini klik juga nih index value sama show high low point. Terus ke style ya. Ini jangan lupa diubah warnanya jadi hijau-hijau sama merah-merah-merah biar nggak pusing. Terus backgroundnya diubah jadi warna hitam polos. Kalian pasti familiar lah dengan tampilan ini kayak gimana. Terus ini grid line-nya dihilangin ya. Kalau udah di okein gitu. Nah, terus mau munculin indikator misal. Nah, mau munculin indikator, klik kanan aja tuh config add indikator, mau tambahin indikator apa gitu ya. For sale misalnya tuh buat nambahin ini apa namanya? Volume banyak kejadian di mana gitu ya. Average average-nya di mana gitu. Ntar ya udah tuh muncul nanti otomatis gitu ya. Nah, kalau seandainya mau ngubah misalnya pakai moving average, klik aja di sini. Tuh, ya. Ini saya pakai MA 20 sama 100 doang, yang lainnya dihilangin. Tinggal diatur nih ubah warna, ya bisa tuh warna atau diubah manual sih itu 200 juga bisa atau 100 sih 100 biasanya. Udah oke gitu. Nah, misal mau dihilangin gitu nggak jadi, makin indikatornya klik aja dua kali terus delete all. Udah tuh hilang dia kan tuh. Terus yang penting lagi nih di volume klik dua kali ini like candle color oke. Nah, samanya yang bawah sama ya. Settingannya sama tuh like candle color juga oke. Nah, kalau udah itu ya teman-teman ya. Tampilannya udah. Nah, terakhir kita bikin watchlist, teman-teman. Nah, watchlist ini penting. Kenapa? Eh, karena kita harus bisa nyari saham-saham pantauan. Jadi nggak semua saham kita pantau. Nah, klik aja di sini watchlist ya. Nah, di sini klik watchlist, terus edit ya. Nah, edit terus di sini teman-teman tinggal tekan add ya. Add misal namanya WL3 misal gitu ya. Tuh nambah terus enter. Nah, terus di sini klik stock. Nah, awalnya di sini tuh name name search, cuma teman-teman klik dua kali di kode search. Nah, terus masukin kode sahamnya misal PTPS gitu ya. Terus enter ya. Terus lagi apa misalnya ASA misal enter, terus lagi IOTF misal enter gitu ya, BBCA enter gitu ya. Tuh muncul gitu. Nah, kalau mau ngilangin klik ini sekali, ini delete kode. Tuh, ya. Kalau udah tuh di save confirm ya, save server. Nah, nanti muncul dia. Oke, nah gitu ya. Tunggu dulu, memang agak lama dia, dikit. Nah, masukin ke database-nya. Oke, tuh udah muncul ya. Tuh. Nah, ini tampilan bisa teman-teman ubah nih, mau satu ya, atau mau tiga. Kan saya kita ada tiga, tuh tiga, tuh bisa tiga-tiganya. Misalnya yang kedua ini WL2 gitu ya. Ini WL3 bisa gitu ya. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Gitu ya. Ini saya biasanya dua. Jadi ini yang bisa saya pantau-pantau nih. Tuh, dia tinggal lihat mana hari ini yang geraknya gimana gitu ya. Ya, tuh ya. Karena marketnya merah, banyak yang merah nih watchlistnya. Tapi nggak apa-apa, ini overall masih uptrend semua. Tinggal kita cari ini mana yang dekat support gitu. Ini dekat support gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu tuh, teman-teman. Yang dekat support. Nah ya, ini ngezoomnya ini kayak gini ya. Tuh, ini watchlist. Nah, kalau mau ngapus watchlist gimana? Ini klik. Nah, ini klik dulu di sini misalnya watchlistnya dihapus. Kalau kode saham tadi dihapusnya gini ya, delete code. Nah, kalau watchlistnya dihapus di sini yang atas klik dulu terus delete. Kalau udah confirm gitu ya, terhilang dia watchlistnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, kalau butuh teman trading gitu teman-temannya, terus tiap hari kita ada live trading, terus juga ada menu-menu swing gitu ya. Nah, di situ teman-teman
daftar aja di kolom deskripsi. Ya, itu langsung daftar aja. Nanti eh, kita bantu join ya, gitu. Dapat fasilitas tiap hari kita ada live trading bareng. Jadi kita pagi-pagi pasti live trading gitu teman-teman ya. Ini bagus nih. Oke. Nah, terus kita ke ini ya. Nah, coba kita bahas dulu menu chartnya. Nah, di sini banyak ya indikator-indikatornya. Mungkin next pertemuan lah kita bahas. Nah, ini ada yang otomatis juga ya, misal kayak ini auto trend line gitu ya. Sama apa nih? BBB atau gini tuh yang suka pola-pola tuh. Ini pola triangle apa tuh targetnya langsung dikasih tahu tuh. Udah capek target BBB-nya ya gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini ada otomatisnya. Ini enak banget ya. Ya atau trendline juga bisa gitu. Nah, kalau mau ngecil lagi klik kanan restore gitu. Nah, untuk screening saham itu ada di sini search stock ya. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih itu di signal search misal atau conditional search. Yang bisa conditional search golden cross kita lihat misal 5/20 jangan lupa di initiate dulu ya. Sorry, setting. Nah, ini volumenya saya biasanya minimal 10.000. Jadi yang liquid-liquid aja muncul. Oke, kalau udah kita load ya. Sorry, ini date ya. Tuh muncul ya. Nah, tuh. Jadi tuh yang golden cross 5/20 ini ya. Nah, kita lihat nih di daily dia. Yang 5 kita nyalain. Tuh golden cross ya. 5/20-nya crossing. Dewa ya. 5/20-nya crossing. Terus tuh crossing juga ya. Tuh BNII ya crossing. Nah kayak gini nih. Atau teman-teman mungkin mau modif ya. Yang crossing di atas MA 100 hari ini misal. Tuh kalau udah diklik load gitu ya. Nah, klik GTMG itu yang garis kuning, garis putih ini kan EMA 100 tuh. CMRRA nih bagus nih. Baru break EMA 100 gitu cara-caranya. Nanti detailnya buat screening-screening saham kita mungkin di next pertemuan ya. Untuk saat ini mungkin segitu aja dulu tutorial dari saya. Kalau seandainya teman-teman masih bingung atau ada mau ditanyain, tulisnya di kolom komentar ya. Thank you teman-teman ya atas waktunya. By the way, kita masih nungguin teman-teman kalau mau join di grup kita, klik aja link di kolom deskripsi. Thank you teman-teman.